Halo guys, di video kali ini gue nggak akan mengupload tentang komik, tapi gue akan menjelaskan atau membahas kenapa sih channel-channel translator komik itu sering banget di take down. Ada beberapa hal, oke? Tapi sebelumnya gue juga mau sedikit cerita kenapa akhirnya gue itu membuat channel YouTube translate komik ya. Oke, jadi awalnya gue juga adalah seorang reader, bahkan disebut reader aktif. Nah, kalau reader aktif itu pasti banget maunya tuh banyak ya. Pasti maunya banyak. Apapun komik yang dia baca, kalau dia merasa komik itu keren, pasti ada aja yang di komen nulis tuh di kolom komentar, "Bang, translatein komik ini dong, Bang. Lanjutin komik ini dong, Bang. Ini Bang, bagus Bang." Nah, pasti ada kayak gitu. Lo juga pasti pernah kayak gitu kan? Pasti lo juga pernah nulis di komen, "Bang, translate ini dong, cepet dong Bang." Ya oke, itulah sebabnya akhirnya gue memutuskan untuk iseng-iseng membuat channel YouTube Translate. Jadi awalnya itu gue itu tertarik pada GOB. Sampai awal-awal GOB itu kan rawnya sudah lumayan banyak, tapi ternyata yang translate ke bahasa Indonesia masih sedikit. Iseng-iseng gue buat, ternyata responnya banyak. Ya udah, lanjut terus sampai akhirnya gue juga menyikat beberapa komik-komik yang menurut gue keren. Kenapa? Karena ya gue jelasin dari awal, gue itu reader. Maunya reader adalah mentranslate semua komik yang menurut dia keren. Dari GOB, abis itu lanjut ke Again My Life, abis itu lanjut ke Slave B dan lain-lain sebagainya. Ada banyak banget komik yang akhirnya gue translate. Nah, di sini ada beberapa hal yang reader itu nggak tahu. Nggak semua komik itu bisa ditranslate. Ya, maksudnya nggak semua komik itu bisa masuk di YouTube. Kenapa? Karena banyak sekali publisher itu yang sudah mencermati atau mengamati di YouTube. Hingga akhirnya nggak semua itu aman. Contoh, kalau misalkan manga itu adalah komik Jepang ya. Kalau komik Jepang itu sangat rawan. Contohnya aja ya, One Piece, Black Clover. Yang penting beberapa komik Jepang yang sudah bisa dibilang famous, terkenal, itu sangat rawan. Pas ya, mau channel apapun itu, mau channel baru ataupun channel lama, ketika lo publish komik Jepang, nggak lama pasti akan take down. Kalau nggak percaya, coba aja. Itulah mengapa nggak ada lo lihat di YouTube itu orang yang mempublish komik Jepang. Ini sepengetahuan gue ya, nggak ada. Karena gue juga dulu pernah nyoba publish komik Jepang, waktu itu One Piece, nggak lama langsung di take down, dikena copyright. Nah, terus gimana dengan komik Cina dan juga komik Korea? Nah, di sini nih. Di sini ini adalah pengalaman hasil dari pengalaman gue ya. Jadi kalau komik Cina itu sedikit lebih aman ya. Sedangkan komik Korea itu sedikit lebih horor. Gue juga belum tahu alasannya kenapa. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di komen. Nah, tapi ya makanya kalau misalkan dilihat dari channel-channel YouTube translator komik, itu kebanyakan mereka hanya berfokus pada 1 sampai dengan 3 komik yang aman dan juga handal. Makanya mereka itu sedikit bisa bertahan lebih lama. Sedangkan gua kan kemarin kan hampir semua komik itu gua garap. Semua komik Korea itu gua garap. Sampai akhirnya ya kena take down juga. Walaupun nggak diharapkan ya, tapi ya mau gimana lagi, namanya juga translator, pasti ada resiko yang tinggi kalau misalkan kita ngambil komik juga banyak juga. Tapi ini bukan karena maruk ya, karena emang gue juga adalah reader. Kalau dan reader sekali lagi pasti mau komiknya itu digarap dengan cepat. Oke ya. Nah, di sini ada beberapa contoh channel komik itu yang channel translate komik itu yang masih bertahan. Dan mereka hanya memfokuskan beberapa komik saja. Contoh ya, di sini misalkan ada Ten IDN. Nah, Ten IDN ini dia lebih fokus di Rebirth After 80.000 Years Pass. Ya, komik andalan dia mungkin ini. Dan sampai ya sama Rebirth Abaddon Last Return lah. Gak terlalu banyak komik yang dia post. Tapi emang sekali di post, emang view-nya lumayan banyak. Subscribernya pun lumayan banyak ya, sudah sekitar 18.000 dan sampai sekarang masih bertahan. Dan kalau channel gue itu cuma bertahan 1,5 bulan lah, langsung kena take down dan habis. Kenapa kalau misalkan di take down itu bisa langsung ditutup? Karena
kalau di YouTube itu kan ada 3 kali kesempatan. Copyright pertama, copyright kedua, dan copyright ketiga. Ketika sudah dapat 3 kali peringatan, otomatis akun akan langsung ditutup, channel langsung ditutup oleh YouTube. Nah, gua karena kemarin itu mengupload yang kena itu AML ya, dan AML itu gue udah ngupload lebih dari puluhan. Makanya karena puluhan komik itu ke take down, otomatis kena copyrightnya banyak banget, dan otomatis mau nggak mau harus langsung ditutup. Selanjutnya ada Zainal Afif. Zainal Afif ini kemarin itu dia lebih di sini ya, kayaknya dia naik tuh di Rebel City DT. Nah, kalau Zainal Afif tuh kayaknya menurut gue ya, ketika dia ngupload ini view-nya atau subscribernya bertambah, dan dia juga hanya beberapa komik yang di translate. Nah ya, dari 2 komik ini, dua-duanya itu komik Cina ya, nggak ada yang komik Jepang, nggak ada yang komik Korea. Makanya komik Cina itu kayaknya lebih bertahan gitu ya, lebih sedikit aman. Selanjutnya ada Command Indo. Nah, Command Indo ini dia lebih fokus di Magic Emperor ya, Magic Emperor sama Immortal Swordsman in Reverse Sword. Ya itu juga komik Cina ya, komik Cina. Dan sampai sekarang juga masih aman. Selanjutnya itu Spoiler Moon. Spoiler Moon itu dia fokus di, kalau gue bilang sih di ini jagoannya nih, Tales of Demon and Gods ya. Dari 4 channel ini semuanya itu adalah channel komik Cina, nggak ada yang komik Korea. Ya itulah mengapa bisa dibilang komik Cina itu lebih aman. Tapi gue juga belum tahu alasannya kenapa komik Cina itu lebih aman. Nah, dari sini oleh karena itu ya, bagi para reader juga seharusnya memahami situasi dan kondisi daripada translator, karena nggak semuanya bisa ditranslate. Karena kadang ada emang yang sudah digarap oleh webtoon. Nah, kalau udah digarap sama webtoon itu sangat bahaya, danger. Makanya nggak banyak orang yang berani translate komik Korea, walaupun ada beberapa. Dan akhirnya beberapa channel itu ketika sama channel gue di take down itu, ada juga channel Crazy Raiders. Nah, channel Crazy Raiders itu dia juga mengupload manhwa komik Korea tapi dengan berbahasa Inggris. Kayaknya hari dimana gue di take down bareng dengan channel itu juga di take down. Sama gara-gara komik Korea. Tapi komik-komik Cina masih berjaya ya, masih belum kena take down, masih aman lah. Nah, di sini gue akan jelasin ada beberapa hal kenapa channel komik itu rawan banget di take down ataupun kena copyright. Yang pertama itu ada yang report ya, ada yang laporin. Biasanya ada orang-orang iseng atau ada translator lainnya yang nggak seneng kalau misalkan channelnya itu naik, makanya dia nge-report. Tapi gue juga belum tahu ya mekanismenya gimana nge-report, apakah dia langsung nge-report ke publishernya atau gimana, gue juga belum tahu. Tapi banyak yang bilang ada kemungkinan salah satunya adalah di report. Yang kedua ini biasanya yang sering banget terjadi, yaitu di take down langsung oleh publishernya. Nah, di channel gue sebelumnya itu langsung di take down oleh publisher dari AML. Ya mungkin setiap publisher udah ada yang itu kali ya, aware ataupun sadar, jadi dia itu udah ngecek di YouTube gitu. Kalau misalkan udah agak naik apa maksudnya viewer udah naik, tahu-tahu di take down. Ada juga yang ada juga yang kalau kemarin tuh AML kan gue langsung di take down saat semua video di take down dengan banyak copyright ya. Ada juga mungkin yang publishernya itu lebih baik. Waktu kemarin itu gue itu di Medical Return juga di take down, tapi dia 4 video itu cuma kena 1 strike, 1 copyright, nggak 4. Kalau misalkan kemarin gue kena langsung 4, otomatis channel yang baru pun bisa langsung ketutup. Itu yang kedua dan sering banget terjadi. Kebanyakan langsung di take down oleh publisher. Nah, yang ketiga ini gue juga pernah nyoba ya. Maksudnya gue juga pernah men-take down komik kliennya, yaitu gara-gara yang nge-take down adalah channelnya. Maksudnya channel komik yang pakai take down channel komik lainnya. Tapi itu biasanya kalau misalkan channel lain itu ngambil konten dari channel tersebut. Misalkan gue ada upload misalkan gue ngambil channel ini ya, ngambil dari komik ini, habis itu gue download komiknya, habis itu gue repost ulang di akun gue, di channel gue. Nah,
di sini pengaturan daripada konten kreator itu kalau yang sudah dimonetasi itu ada yang namanya apa ya, copyright. Ada yang namanya copyright. Apa ya? Lupa gue juga namanya. Kalau nggak salah copyright. Intinya channel itu bisa men-take down channel lain. Kalau misalkan ternyata channel lain itu mengambil konten yang sama persis dengan konten miliknya gitu ya. Misalkan gue nge-repost ulang apa yang di-repost sama ini. Nah, channel ini 10idn itu bisa nge-take down komik channel gue. Dan itu juga ada apa sih namanya, langsung ke detect gitu. Misalkan gue buka ya, misalkan di sini tuh ada namanya, nanti di sini tuh ada namanya tambahan itu copyright. Klik kebuka gitu. Gue klik terus. Nah, pas gue klik itu muncul beberapa komik yang hampir 100% mirip. Nah, dari komik-komik itu, dari channel-channel yang ketahuan itu, komik itu kita bisa mengambil tindakan apakah langsung di take down atau enggak, atau bisa dinasihati langsung atau di take down langsung. Nah, itulah kenapa komik-komik para translator itu sering banget di take down. Ada 3 hal yang menurut gua sering banget terjadi, atau yang salah satunya adalah yang beberapa sudah gua rasakan sendiri. Kalau menurut kalian ada beberapa alasan lain kenapa sering banget channel komik itu di take down atau ditutup, itu kalian bisa komen di bawah. Ini aja hanya sekedar sharing ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu ada yang mau mencoba mentranslate komik, lebih baik baca dulu atau dengerin dulu apa yang gue share saat ini. Semoga bermanfaat dan thank you.